Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan, limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir kembali lagi meminta izin kepada seluruh para tuan guru dan semuanya, karena Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang keenam, yaitu tentang syarat-syarat berdoa beserta adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ringkasan hikmah yang keenam ini dijelaskan bahwa jangan sampai kita berdoa berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, tetapi tidak ada pengabulan. Janganlah menyebabkan engkau itu putus asa. Arti putus asa di sini berhenti berdoa. Sudah berlama-lama kita berdoa, terus berhenti berdoa, itu namanya putus asa, karena nggak dikabul-kabulkan. Jangan seperti itu. Firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 60 disebutkan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan, aku kabulkan. Allah menjamin bagi engkau itu memperkenankan di surat Ghafir ini. Aku ijabah doa engkau. Allah menjamin atau memastikan bahwa doa-doa kita itu akan diperkenankan. Allah akan mengabulkan doa kita. Doa pada sesuatu yang Dia pilih untuk engkau, bukan sesuatu yang engkau pilih, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Para hadirin, Allah menjamin untuk mengabulkan, tetapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Cuma Allah mengatakan, astajib lakum, aku perkenankan seluruh doa-doa kamu. Pengertian perkenankan itu adalah waktunya terserah Allah, dan bentuk pemberiannya juga terserah Allah, bukan kehendak kita. Doa itu
adalah ibadah, kata Rasul. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi begitu kita berdoa sudah beribadah. Perkara itu kabul atau tidak kabul lain lagi urusannya. Begitu kita berdoa, asal benar-benar berdoa, itu jadi ibadah dan diganjar pahala oleh Allah, ya. Kata Rasul, menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah. Artinya gimana? Maksudnya, ya, dari kita mulai berdoa sampai dengan terwujudnya atau terkabulnya doa itu, apa yang kita minta, ya, terus terkabul, itu dihitung ibadah. Misal kita punya hutang, ya, kita berdoa, ya Allah, hamba mohon lunas hutang-hutangku ya Allah. Sehari belum lunas, seminggu belum lunas, sebulan belum lunas. Nah, menunggunya kita itu dari mulai berdoa sampai lunas itu dihitung ibadah. Mulai dari berdoa sampai dengan terkabul itu diganjar oleh Allah itu sebagai ibadah, ya. Diganjar pahala, ya. Jadi ibadah. Misal tidurnya kita jadi ibadah, bekerjanya kita jadi ibadah, ya, istirahatnya, duduknya, di pasarnya, dimanapun kita aktivitas itu jadi ibadah, ya. Kalau tahu begitu lebih baik, ya, kita banyak berdoa dan jangan dikabulkan karena semuanya jadi ibadah. Allah itu sangat luar biasa terhadap hamba-hambanya atau orang-orang yang berdoa, ya. Berdoa itu ibadah, menunggu sampai terkabulnya juga ibadah, ya. Dulu orang-orang soleh, ya, pada zaman dahulu, beliau berkata, kalau doa-doa cepat dikabulkan oleh Allah, ya, kami bergembira 1 kali. Tapi kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ya, misalkan lambat dikabulkannya itu, kata mereka, itu gembiranya berkali-kali. Kenapa? Karena semuanya jadi ibadah. Ketika kita menunggu, itu menunggu kelapangan dari Allah. Para hadirin, sahabat semuanya, ya, apa yang disebut dengan doa tadi? Doa itu adalah ibadah. Doa itu artinya adalah menuntut atau meminta disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan, ya. Belum tentu setiap tuntutan atau permintaan kita kepada Allah itu disebut doa. Belum tentu, karena doa itu ada persyaratan-persyaratannya, ada adab-adabnya, sehingga berhak disebut doa atau ibadah, ya, itu kalau sesuai dengan syarat-syaratnya. Seperti orang sholat tidak cukup syarat-syaratnya, sholatnya tidak sah dan tidak bisa disebut sebagai sholat atau ibadah. Sama orang berdoa, kalau tidak cukup syarat-syaratnya, tidak sah dan tidak bisa disebut doa atau ibadah, karena tidak cukup syarat-syaratnya berdoa. Para ulama menyimpulkan syarat-syarat doa agar sah doa itu, ya. Doa itu sah jadi ibadah, ya. Kalau tidak sah, ya tidak jadi doa atau tidak jadi ibadah. Apa itu syarat-syarat doa? Al-Imam, ya, Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Ditambahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ditambahkan lagi oleh Imam At-Tartusi, hingga dijumlahkan menjadi 15 syarat doa sehingga bisa disebut sah doanya apabila
15 syarat ini dipakai. Satu saja syaratnya tidak dikerjakan, tidak sah doanya, kata beliau. Seperti syarat sholat, satu saja syarat sholat tidak dikerjakan, tidak sah sholatnya. Begitu juga doa, satu saja tidak dikerjakan, tidak akan terkabul, karena tidak sah. Doa itu harus jadi ibadah baru bisa terkabul. Kalau tidak sah, ya tidak jadi ibadah dan tidak diganjar pahala karena tidak terkabul. Tapi kalau terkabul, misalkan dia tanpa syarat-syarat yang tadi, dikatakan istidrod namanya. Nah, yang pertama ya, syarat doa itu kata beliau bahwa tidak ada yang diminta itu kepada Allah yang bertentangan dengan hukum akal atau hukum adat. Artinya yang kita minta itu yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja ya, yang disuruh untuk meminta. Jangan meminta yang mustahil, jangan meminta yang bertentangan dengan akal atau adat. Contoh ya, misalkan seperti turunnya makanan dari langit. Misalkan dia berdoa, ya Allah aku lapar, aku mohon turunkan makanan dari langit. Ini tidak boleh ya. Itu bukan doa ya. Atau doa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, ya Allah aku mohon hidupkan ibuku kembali. Tidak boleh ya, karena itu bertentangan dengan hukum adat ya. Kecuali para nabi dan para wali itu baru boleh berdoa seperti itu. Kalau orang-orang biasa tidak boleh doa seperti itu. Dan Allah bisa memberikan atau mengabulkan doa kita walau bertentangan dengan akal atau adat ya. Bisa, Allah mah gampang, tapi kita tidak boleh berdoa seperti itu ya. Tapi kita tidak minta ya. Kalau tidak minta bisa. Contoh, ya Allah hamba lapar ya. Ya Allah hamba lapar ya Allah. Nah, Allah bisa turunkan makanan dari langit sebagai karomah atau maunah bagi dia. Itu bisa, kecil bagi Allah ya. Tapi kalau kita minta yang seperti di atas itu tidak boleh, karena bertentangan dengan hukum akal atau hukum adat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak adalah yang diminta itu membolehkan yang haram ya. Jadi yang diminta itu misalkan supaya yang haram itu dibolehkan, dihalalkan, itu tidak bisa. Misalkan kita ini tidak boleh meminum arak, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, riba. Terus kita berdoa, ya Allah hamba sedang kesusahan, ya Allah hamba mohon bolehkan sekali ini saja saya berbuat riba. Ini tidak boleh, menghalalkan yang diharamkan. Kita meminta itu tidak boleh, karena itu bukan doa namanya. Kenapa? Karena meminta kepada Allah untuk membolehkan yang dilarang atau yang diharamkan. Tidak boleh ya. Yang ketiga, bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak. Artinya rusak ini bisa dikatakan haram, bisa dikatakan maksiat, seperti dia meminta kepada Allah itu harta, kedudukan, jabatan, tapi dia untuk bermegah-megah, untuk berbangga-bangga, berpoya-poya dengan jabatan itu, dengan harta itu. Dia meminta sesuatu yang diharamkan Allah misalkan juga tidak bisa. Contoh, dia mau melamar ke tempat pekerjaan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Terus dia berdoa, ya Allah luluskan saya agar bisa bekerja di tempat itu. Itu jangan, tidak boleh ya. Itu bukan doa. Yang keempat, bahwa tidak adalah doa itu atas jalan mencoba-coba. Misalkan coba baca doa ini ya, mempan atau tidak.
Jangan, doa itu jangan dicoba-coba mempan atau tidak. Kita baca yang tadi ya tidak jadi doa, itu tidak jadi ibadah. Kenapa? Karena kita berdoa itu untuk menguji. Tidak boleh kalau kita doa seperti itu. Nomor 5, bahwa dia tidak menganggap besar ya permintaannya itu. Jangan menganggap besar permintaan kita ini ya. Sebesar apapun yang kita minta kepada Allah, itu kecil di hadapan Allah ya. Jangan kita minta ya agar kebanyakan di hadapan Allah itu, jangan ya. Jadi jangan merasa besar permintaan kita itu di hadapan Allah. Bagi Allah semuanya kecil. Yang keenam, yaitu membaguskan prasangka dengan Allah ya. Bahwa harapan besar dikabulkan doa kita oleh Allah. Jadi kita harus optimis, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Yakin bahwa doa kita dikabulkan ya. Jadi apabila kita berdoa dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, itu doa yang optimis. Kalau kita ragu dalam berdoa, berarti bukan doa namanya ya, dan tidak jadi ibadah. Yang ketujuh, bahwa tidak adalah doa itu mengganggu, menyibukkan, melalaikan daripada keparduan yang utama. Misalkan kita berdoa, lalu di depan kita itu ada orang buta yang akan jatuh ke sumur. Nah, keparduan kita, utamanya kita itu menolong si buta itu daripada kita berdoa. Tapi kalau kita tetap berdoa, tidak jadi ibadah, tidak berpahala kalau tidak menolong si buta itu. Karena yang diutamakan, yang diperlukan menolong orang itu akan terjadi bahaya pada orang buta tadi. Jadi kita tolong dulu. Kalau kita berdoa saja, tidak akan jadi doa atau tidak akan jadi ibadah. Yang kedelapan, bahwa dia tidak kesal, tidak kecewa lambat dikabulkannya. Dia berdoa ini sudah berpahala, berdoa kan sudah cukup syaratnya, misalkan sudah jadi ibadah. Cuma 1 hari tidak dikabul, seminggu tidak dikabul, sebulan tidak dikabul, lalu kecewa dia akan doa yang tidak dikabul itu. Nah, doanya dia yang harusnya jadi ibadah itu dihapus oleh Allah. Doanya atau ibadah yang tadi harusnya berpahala tuh, jadi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena doanya diiringi dengan kekecewaan dan kekesalan kepada Allah. Maka doanya yang tadi dihapus. Maka kalau doa kita ingin jadi ibadah berpahala, jangan timbul, walau lama itu tidak dikabul, jangan timbul kekecewaan atau kekesalan ya. Menunggunya saja jadi ibadah ya. Yang kesembilan, dia tahu arti doa itu ya. Kalau tidak tahu arti doa, bukan berdoa namanya ya, tidak berpahala. Nah, kita harus tahu apa yang kita minta ya. Misalkan ya Allah, matikanlah aku segera karena aku rindu denganmu. Nah, jangan doa seperti ini karena kita tidak tahu artinya. Doanya ini adalah doanya para wali yang sudah dekat dengan Allah. Jangan dipakai oleh kita ya. Karena doa kita itu kalau berdoa seperti tadi tidak jadi doa ya, walaupun bisa tidak dijadikan, kecuali doa dari Al-Quran dan hadis itu nggak apa-apa pakai bahasa Arab. Yang ke-10, bahwa dia menghindari dari sesuatu yang dianggap menjahatkan dalam komunikasi dengan Allah. Maksudnya dia itu membuat atau menyusun kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang adab dengan Allah. Contohnya, ya Allah, kuatkanlah saya dalam berhubungan dengan istri saya. Jangan, itu kurang adab. Kalau bisa seperti ini, ya Allah, senangkanlah, bahagiakanlah
seluruh anggota-anggota tubuhku ya Allah. Seperti itu, sama saja dengan yang pertama tadi, cuman penyusun katanya adalah beradab. Yang ke-11, berdoa kepada Allah dengan nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu. Jadi kita berdoa itu dipakai itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Jangan memanggil Allah dengan panggilan yang tidak baik, ya. Nah, ditambahkan oleh Ibnu Hajar yang ke-12 ini, berdoa itu harus hadir hatinya. Artinya waktu berdoa itu, ya, dia sadar dia sedang berdoa dengan Allah, ya. Hudurul qalbi, ya. Tidak menerima doa yang lupa dari hati, kata Rasul, ya. Jadi harus hadir hati, ya. Nomor 13, ya, bahwa dia mengetahui, ya, dia mengetahui nih, tidak ada yang kuasa yang mengabulkan doanya itu kecuali Allah, ya. Dia paham betul bahwa Allah yang maha mengabulkan, ya. Nah, ini syarat doa, ya. Kalau tidak seperti itu tidak sah doanya, ya. Kita yakin hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita ini, ya. Yang ke-14, ya, bahwa orang ini yang berdoa ini harus makan dan minumnya dari yang halal, ya. Dan yang terakhir, yang 15, bahwa ketika dia berdoa itu harus tahu bahwa berdoa itu adalah menjunjung perintah Allah, ya. Itu, ya, syarat-syarat berdoa, ya. Kalau satu saja tidak dipakai, tidak sah doanya dan tidak jadi ibadah. Jadi itulah syarat-syaratnya yang harus kita pakai dan pahami ketika kita akan berdoa supaya doa kita menjadi ibadah. Nah, setelah syarat-syarat doa itu sudah dilakukan, selanjutnya ada adab yang menunjang untuk kesempurnaan doa kita agar lebih diperhatikan oleh Allah lagi doa kita yang kita panjatkan, ya. Nah, adab doa itu ada 10, ya. Akan sah juga doanya tadi kalau sudah syarat-syaratnya beres, walaupun tidak dipakai nih adab-adabnya, tetap sah jadi ibadah. Tetapi kalau pakai adab itu akan lebih luar biasa. Adabnya yang pertama harus bersuci dulu, punya wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, ya. Terusnya kalau mulai berdoa harus baca bismillah atau sholawat, diakhiri juga baca sholawat dan amin. Yang kelima, mengangkat kedua tangan, diakhiri dengan mengusap tangan ke muka. Yang berikutnya, tidak mengangkat pandangannya ke atas ketika berdoa. Yang ketujuh, berdoa dengan diulang-ulang, baik Asmaul Husnanya atau doanya. Yang kedelapan, berdoa dengan merendahkan suaranya, berharap melas. Yang kesembilan, khusyuk lahir dan batin. Yang kesepuluh, sebelum berdoa kita bertaubat dulu atau baca istighfar. Terus kita berdoa di tempat-tempat mustajab seperti di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat yang mustajab, ya. Ingat, menunggu dikabulkannya doa itu adalah ibadah. Makin banyak kita berdoa, makin banyak ibadah dan makin banyak ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang kita sampaikan ini. Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.